Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berbahagia, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik dan selalu menyertai kita. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau Roh Kudus menolong kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini, hidup lebih baik saat kita melihat dengan iman. Bartimeus adalah teladan iman. Karena itu, kita dapat melihat ayat terakhir saat Yesus menyebut imannya telah menyelamatkannya. Dari sini, saudara, kita mendapati bahwa iman bukanlah tentang mengucapkan pengakuan atau menganut ajaran tertentu. Iman berarti keyakinannya yang tak habis-habisnya mempercayai Yesus dapat dan akan menyelamatkan kita. Namun, kita bisa melihat sisi lain dari kisah ini. Saat Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Bartimeus memberi jawaban sederhana, yakni, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Ungkapannya, saudara, menegaskan bahwa Yesus dapat membebaskannya dari kebutaan. Mari kita bandingkan dengan perikop sebelumnya. Di sana, Yakobus dan Yohanes meminta, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Namun, kita mendapati Bartimeus berbeda. Hal ini menegaskan kembali bahwa Yesus datang bukan untuk memberikan kekuasaan dan kehormatan, tetapi untuk membuka mata terhadap realitas spiritual, sosial,
dan dunia baru. Jika demikian, maka Yakobus dan Yohaneslah yang buta. Saudara-saudara, John Lennon, tentu kita kenal penyanyi ini, bukan? Dia seorang penyanyi asal Inggris. John Lennon pernah menulis lagu yang berjudul Strawberry Fields Forever. Dan salah satu penggalan lagu itu mengatakan, "Living is easy, with easy clothes, misunderstanding all you see." Yang berarti, hidup itu mudah dengan mata tertutup. Kesalahpahaman terhadap semua yang kau lihat. Saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa ada baiknya kita tidak melihat realitas dunia yang penuh kejahatan dan penolakan seperti yang dialami Bartimeus. Namun, apakah demikian? Mari kita telisik kisah Bartimeus. Secara teologis, kita percaya bahwa saat mata kita dicelikkan oleh Yesus, kita melihat pembebasan dan pemulihan dunia di dalam dirinya. Hidup kita, saudara, lebih baik saat kita melihat dengan iman di dalam Yesus. Kiranya kita melangkah dan hidup di dalam iman, karena bersama Yesus kita merasa tenang. Amin. Mari berdoa. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mewujudkan firman-Mu dengan baik. Di kesempatan yang berbahagia ini kami mau berserah diri, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat menjalani hidup ini, menghadapinya dengan kuat dan tenang di dalam kasih Tuhan. Keluarga kami Engkau berkati, pekerjaan kami Engkau berkati, anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Bersamalah dengan mereka Tuhan, agar mereka menghadapinya dengan kuat, dengan sabar, dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati Bapa di sorga. Untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan seluruh firman-Mu ini, biar mereka semakin ditopang oleh Kristus, semakin memahami kasih-Mu, berjalan dengan iman dan kuat dalam Tuhan. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga semangat, sehat, bahagia dalam Tuhan. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Biarlah mereka kuat, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan duka, Engkau topang, agar mereka terus terhibur dalam kuasa Tuhan. Dalam berbagai beban hidup kami, Tuhan mampukan kami menghadapinya, agar kami tetap tegar, teguh menjalaninya. Engkau berkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu, biar mereka melayani dengan penuh sukacita. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada di negara kami. Dan bimbing kami selanjutnya, topanglah kami agar menjalani hari ini dengan baik. Dalam pengorbanan Kristus, kami kuat dan teguh, dan terus belajar pada keteladanan-Mu yang sedia merendahkan diri untuk menebus dosa kami. Ini kami yang bermohon datang padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Selamat menikmati Jumat Agung, pengorbanan Kristus yang besar, kematiannya membuat kita dibebaskan di dalam cinta kasih-Nya. Hidup bebas dari dosa karena Yesus mengasihi dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.